siang Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan dan memaparkan hasil diskusi kami yang kami tuangkan dalam PPT berikut ini, yaitu mata kuliah Oseanografi Kimia dengan judul Nutrien dalam Air Laut. Nah, saya sendiri, Aini Safitri, selaku moderator, dan teman-teman saya ada di sini. Kami akan menjelaskan apa sih itu nutrien, apa fungsi dari nutrien, apa faktor-faktor yang mendukung nutrien di dalam air laut, dan manfaat-manfaatnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Apa sih nutrien itu? Nutrien adalah semua unsur dan senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan melalui proses fotosintesis dan berada dalam material organik. Nutrien esensial untuk tumbuhan dibedakan antara elemen makro dan mikro. Makronutrien dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Mikronutrien dibutuhkan dalam jumlah yang relatif kecil. Kemudian, elemen makro lebih dibutuhkan untuk komponen struktural, sedangkan elemen mikro lebih mengarah untuk komponen fungsional. Adapun contoh nutrien itu terbagi dari dua, yaitu nutrien dalam bentuk makro dan nutrien dalam bentuk mikro. Nah, nutrien dalam bentuk makro terdiri dari C, H, O, N, S, P, K, Mg, Ca, Na, dan Cl. Nah, nutrien dalam bentuk mikro terdiri dari Fe, Co, Zn, Si, Mn, dan Cu. Nutrien terpenting dalam ekosistem laut. Nitrogen, fosfat, dan silikat merupakan nutrien yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan organisme. Ketiga, nutrien ini berperan penting terhadap pembentukan sel jaringan pada tumbuhan dan organisme laut seperti fitoplankton. Fungsi nitrogen, fosfat, dan silikat terhadap ekosistem laut, yaitu nitrogen. Nitrogen merupakan bahasa dasar penyusun protein yang diserap oleh tumbuhan air dalam bentuk amonia atau nitrat. Fungsi nitrogen adalah membangun dan memperbaiki jaringan tubuh serta membagi energi pertumbuhan hewan membutuhkan nitrogen untuk sintesa protein. Fosfat merupakan nutrien penting di lingkungan perairan laut, berperan dalam proses pertumbuhan dan metabolisme fitoplankton, dan merupakan indikator untuk mengevaluasi kualitas dan tingkat kesuburan perairan. Kemudian, silikat. Silikat terlarut di perairan pesisir dan larut berperan penting dalam pertumbuhan fitoplankton seperti di atom. Baiklah, untuk manfaat nitrogen, fosfat, dan silikat bagi air laut, yaitu keberadaan senyawa nitrogen sangat dibutuhkan untuk pembentukan protoplasma. Konsumen senyawa nitrogen dalam air laut adalah alga, bentos, dan fitoplankton. Tanpa adanya fosfat, maka perairan akan berkurang tingkat kesuburannya, dikarenakan fosfat merupakan salah satu indikator kesuburan perairan. Unsur silikon atau Si memainkan peran penting dalam menunjang kesehatan ekosistem pesisir dan laut, khususnya dalam mendukung produktivitas primer di perairan. Si menjadi unsur esensial bagi pertumbuhan rutul dan fitoplankton bersilikon, khususnya di atom sebagai produser primer utama di laut dan radiolaria. Nah, itu dia tadi pemaparan dan penjelasan dari teman-teman saya mengenai nitrogen di dalam air laut. Dari semua pemaparan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dari sekian banyak jenis nutrien dalam air laut, ada 3 unsur nutrien yang paling penting harus dimiliki oleh perairan air laut, yaitu unsur nitrogen, fosfat, dan juga silikat. Tanpa ada salah satu di antara ketiga unsur ini, maka dapat dipastikan kualitas perairannya tidak terjaga kesuburannya. Dari semua pemaparan yang telah kami jelaskan, kami mengambil beberapa sumber jurnal, yaitu teman-teman dapat lihat di sini.
Cukup sampai di sini pemaparan video kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada unsur kebaikan di dalam video ini, teman-teman dapat menjadikannya sebagai bahan acuan untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.